Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Vika Cindaka, NRP 500220006, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Prita Septia Cahyani dengan NRP 50022201038. Kami di sini akan memaparkan tugas PPO yang berbasis GUI atau Graphical User Interface yang diberikan oleh Putu Wiratna Sulistianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah PPO kelas A. Jadi di sini kami diminta untuk membuat program permainan tebak angka yang berbasis GUI. Proyek berikut diberi nama Permainan Tebak Angka adalah proyek Java singkat yang memungkinkan pengguna untuk menebak nomor yang dihasilkan oleh komputer dan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sistem menghasilkan angka acak dari rentang tertentu, yaitu dari 1 hingga 100. Yang kedua, pengguna diminta untuk memasukkan nomor yang diberikan dalam kotak dialog yang ditampilkan. Yang ketiga, komputer kemudian memberitahu apakah angka yang dimasukkan cocok dengan angka tebakan atau lebih tinggi atau lebih rendah dari angka yang dihasilkan menggunakan text box. Jadi di sini kami menggunakan program yang jika salah, maka di bagian kolom hint akan muncul kalimat, aduh angkanya masih kekecilan. Kemudian di message dialog muncul kalimat, waduh kamu masih salah. Kemudian jika angka yang diinputkan terlalu besar, maka di kolom hint akan muncul kalimat, aduh angkanya masih kebesaran. Kemudian di message dialog akan muncul kalimat, waduh kamu masih salah. Dan kemudian jika angka yang dimasukkan itu bernilai benar, maka di kolom hint akan muncul kalimat benar, dan di message dialog akan muncul kalimat, yay, congrats, kamu benar. Kemudian langkah yang keempat, di awal permainan pengguna akan diberi modal skor sebanyak 20. Yang kelima, setiap salah dalam tebakan, skor akan berkurang 2. Dan jika modal skor telah habis atau telah mengalami game over, maka akan muncul kotak dialog, yah kamu kalah, coba lagi yuk. Kemudian langkah yang keenam, jika tertebak, maka nilai yang diperoleh adalah skor dikalikan dengan 100. Kemudian yang ketujuh, permainan berlanjut hingga game over atau modal skor sama dengan 0. Dan yang terakhir ada UI, diberi tombol untuk melakukan riset permainan jika sudah game over. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan tebak angka. Di sini dapat kita lihat pada set screen, yaitu terdapat tampilan dari GUI dari permainan tebak angka itu sendiri. Di sini terdapat tiga label, yang mana yang pertama yaitu adalah angka tebakan, yang mana di sini ini berfungsi untuk memasukkan angka yang akan kita pilih. Lalu di sini ada hint yang berfungsi untuk sebagai petunjuk apakah itu benar atau salah, atau kekecilan atau kebesaran. Di sini terus yang terakhir ada total score yang mana akan menunjukkan total skor yang kita dapatkan. Kemudian saya lanjutkan, di sini terdapat 3 tempat untuk menambahkan inputan yang akan kita masukkan. Yang pertama yaitu di angka tebakan. Di sini merupakan suatu tempat di mana kita akan menginputkan nilai yang akan kita tebak apakah itu akan sesuai dengan nilai random yang telah ditetapkan atau tidak. Lalu di tempat yang kedua yaitu hint, di sini akan muncul suatu petunjuk yang mana apakah angka yang telah kita masukkan pada tempat pertama ini bernilai lebih besar ataukah lebih kecil dari angka random yang akan kita tebak. Lalu di tempat yang ketiga, di sini kita setting bahwa total skor seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya pada teknis, bahwa skor awal adalah 20 dan ini akan berkurang seiring dengan berjalannya salahnya kita atau apakah kita menjawab dengan benar. Dan pengurangan tersebut adalah 2 poin. Lalu
Di sebelah paling kanan sendiri terdapat 3 tombol, yaitu ada tombol pertama yaitu tebak, yang mana tombol tebak ini berfungsi sebagai suatu perintah untuk menebak angka yang telah kita masukkan pada tempat pertama ini, apakah nilai itu bernilai lebih besar atau lebih kecil yang nantinya akan ditampilkan pada tempat kedua ini. Lalu ada tombol yang kedua yaitu tombol reset, yang mana tombol ini akan berfungsi mereset semua apa yang telah kita lakukan di sini. Maksud dari mereset adalah memulai lagi dari awal permainan yang telah kita mulai dari awal tadi. Lalu di sini ada tombol yang paling terakhir yaitu tombol ketiga, yang mana keluar ini berfungsi untuk perintah menutup dari tampilan GUI yang telah kita jabarkan dan kita tampilkan tadi. Lalu kita akan mencoba untuk merunning program yang telah kita lakukan, dan kita akan mencoba program ini untuk bermain tebak angka bersama. Di sini apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Di sini ada, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada angka tebakan dan juga ada tempat, yang mana kita berfungsi untuk menginput suatu nilai. Misalkan saja kita memasukkan nilai random 56 misalkan. Nah, lalu di sini ada tombol tebak yang mana ini akan berfungsi mencari tahu apakah 56 ini merupakan nilai yang lebih kecil atau lebih besar dari angka random yang telah ditentukan oleh program. Ternyata akan muncul suatu message dialog yang mana berbunyi, ya maaf kamu masih salah. Yang mana artinya angka ini bukan merupakan angka yang telah ditetapkan oleh program. Lalu akan kita ketik OK. Dan di sini di tombol di tempat hint akan muncul suatu petunjuk bahwa aduh masih kekecilan nih, yang mana itu berarti angka yang telah kita masukkan pada tempat pertama ini yaitu 56 lebih kecil atau masih kecil dari angka random yang telah ditetapkan. Dan juga pada total skor yang tadinya 20, karena kita menjawab salah, maka akan berkurang 2, dan ini total skornya menjadi 18. Lalu kita bisa memasukkan lagi, untuk menebak, karena 56 masih kecil, kita coba angka yang lebih besar dari 56, 65. Kita coba tebak lagi. Ternyata muncul message dialog lagi yang isinya, ya maaf kamu masih salah. Yang mana ini berarti bahwa nilai 65 masih salah dari angka random yang telah ditentukan. Lalu kita ketik OK, apakah di hint muncul kebesaran atau masih kekecilan. Ternyata angkanya masih kekecilan. Dan juga total skor dapat dilihat semakin berkurang, dan itu berarti bahwa kesempatan kita juga semakin menipis. Lalu kita coba lagi memasukkan angka yang lebih besar daripada 65. Kita masukkan 80, kita coba. Lalu kita pencet tombol tebak lagi, ternyata masih salah lagi. Dan kita coba lihat hintnya, petunjuknya apakah masih lebih kecil atau lebih besar. Ternyata masih lebih kecil. Dan di sini kita lihat total skornya juga sudah 14, di mana ini berarti kita sudah kehilangan 3 kesempatan. Kita coba lagi memasukkan angka yang lebih besar dari 80, yaitu 90. Kita coba pencet tebak. Ternyata masih salah, dan kita akan melihat petunjuk apa yang diberikan oleh program ini. Ternyata dapat kita lihat bahwa petunjuk yang diberikan adalah angka 90 ini masih kebesaran, yang artinya dia lebih angka randomnya seharusnya itu lebih kecil daripada 90, dan 90 itu lebih besar daripada angka random yang telah ditentukan. Dan di sini total skornya berkurang menjadi 12. Kita coba lagi. Kita akan memasukkan angka yang lebih besar dari 80, tetapi lebih kecil dari 90. Kita coba 80. Kita tebak lagi.
informasi salah dan kita lihat petunjuknya yang diberikan, ternyata 85 masih kecil, yang mana artinya itu angka random yang ditentukan oleh program ini berkisar antara 85 sampai 90. Lalu di sini dapat kita lihat total skor yang diberikan tersisa 10. Dan kita akan mencoba lagi memasukkan angka yang lebih besar dari 85 tetapi lebih kecil dari 90. Kita coba 87. Kita akan tebak. Nah, ternyata sudah selesai. Dan di sini terdapat muncul message dialog yaitu "Yeay, selamat kamu benar." Yang mana di sini juga di hint-nya pada tempat hint atau petunjuk muncul bahwa angka yang kita masukkan yaitu 87 adalah benar. Dengan adanya 87 ini sebagai angka random yang benar dan telah kita tebak, maka ini akan menutup program yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan kita dapat melihat total skor yang kita dapatkan. Nah, karena tadi sesuai teknis adalah total skor merupakan 100 dikali dengan total skor, maka skor yang kita dapatkan adalah 1000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila kita misalnya mau mencoba, apakah kalau misalnya apa yang terjadi jika misalnya angka yang kita masukkan itu tidak pernah benar atau dalam artian itu salah terus gitu. Kalau kita coba lagi mau menggunakan program, itu dapat kita pencet yaitu reset, karena reset tadi berfungsi sebagai tombol untuk mereset semua yang telah kita lakukan. Kita pencet. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tombol reset ini berfungsi untuk memulai lagi apa yang akan kita lakukan di permainan ini. Dapat dilihat bahwa angka tebakannya masih bisa diisi, hint-nya kosong, dan juga total skornya kembali lagi ke angka 20. Lalu akan kita coba untuk memasukkan angka dan akan kita lihat bagaimana jika angka yang kita masukkan itu selalu salah. Kita coba angka keliling tegak, masih salah. Lalu kita coba lagi 65. Kita coba terus sampai salah. Sampai kesempatan kita habis. Di sini dapat kita lihat bahwa total skor adalah 2, yaitu yang mana kesempatan kita tinggal 1 lagi. Dan apabila ini masih salah, maka yang muncul adalah message dialog yang mana berisi kata-kata yang menunjukkan bahwa sayang sekali kita masih kalah, dan itu berarti bahwa ini mengakhiri permainan yang telah kita lakukan sebelumnya dengan total skor yaitu 0, karena kita tidak berhasil menjawab satu angka random yang telah ditentukan oleh program ini. Lalu sekian dari kami, dan ini ada tombol terakhir yaitu tombol keluar, yang mana tombol keluar ini berfungsi untuk mengexit atau keluar dari tampilan program yang dijalankan. Kita pencet. Nah, sudah hilang tampilan dari Kemudian untuk fungsi button keluar atau exit ini berfungsi untuk menutup tampilan permainan tebak angka berikut. Sebelumnya saya mengetikkan teman saya karena teman saya sedang terkendala jaringan. Kemudian kita bisa mengklik tombol ini dan program akan otomatis tertutup. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Dan mohon maaf karena teman saya masih terkendala jaringan hingga saat ini dan tidak memungkinkan untuk join kembali pada Zoom ini. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.